Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dapur Kreatif. Nah, di video kita hari ini kita ingin memasak sayur bening yang mudah dan enak. Nah, di sini sudah ada bahan-bahan yang sudah kita sediakan ya, dan juga sudah kita panaskan airnya. Jadi langsung saja kita membuatnya. Dan ini sangat simpel sekali dan sangat praktis, mudah dan cepat sekali. Nah, ini adalah labu yang kita iris ya, kurang lebih sesuai selera saja, dan labu ini harganya kisaran Rp2.000 saja kalau yang untuk satu potong seperti ini. Jadi benar-benar sangat terjangkau sekali, harganya Rp2.000 saja. Dan labu ini sangat baik sekali untuk pencernaan kita, karena bagi teman-teman mungkin yang BAB-nya keras bisa mengonsumsi labu, karena memang labu ini sangat baik bagi pencernaan kita. Nah, setelah kita iris-iris seperti ini, kita cuci bersih, langsung saja kita masukkan labunya terlebih dahulu ya, karena biar dia semakin empuk. Jadi dimasukkan terlebih dahulu labunya sampai benar-benar empuk, baru kita masukkan bahan yang lainnya, sayur katu tadi dan kacang. Nah, ini dia sayur katunya. Sayur katu ini kisaran kalau di sini Rp2.000. Nah, ini yang sudah masak, tunggu agak-agak hangat baru kita tambahkan penyedapnya ya, karena garam kalau dipanaskan akan menjadi racun. Ya, sangat sederhana dan sangat simpel dan sangat enak sekali. Nah, tahu kalian kalau konten di channel ini bukan tentang resep masakan mewah, tapi tentang bagaimana kita yang ekonomi ke bawah bisa memiliki rumah impian. Wow, apa hubungannya ya? Yuk lanjut kita simak terus ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang pendapatannya atau gajinya kisaran Rp3 juta tapi pengen bangun rumah impiannya, ini cara saya memiliki rumah impian saya. Ya pastinya memang susah ya, susah banget, tapi memang harus tetap kita usahain. Nah, jadi di video kita kali ini saya akan berbagi tips ya sedikit. Nah, jadi ini cara saya melakukan memiliki rumah impian tanpa bank, tanpa pinjaman, tapi benar-benar nabung. Nah, di sini saya mau sharing saja sedikit, semoga bisa bermanfaat bagaimana cara menabung dengan gaji kisaran Rp3 juta. Nah, saya akan berbagi pengalaman pribadi saya tentunya. Nah, sekali lagi ya bagi teman-teman, jadi ini adalah pengalaman pribadi saya sendiri, dan semoga bagi teman-teman yang gajinya kurang lebih seperti saya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Nah, jadi langsung saja ini dia tips yang pertama ya. Jadi semua orang pasti mengatakan harus belajar menabung. Bagaimana caranya? Paksa diri kita untuk bisa belajar menabung. Belajar menabung sama dengan belajar hemat ya. Jadi kalau saya pribadi, saya itu memahamkan diri saya harus memahamkan diri saya dan harus sadar banget mana kebutuhan, mana keinginan kita. Nah, keinginan kita inilah yang selalu membuat uang kita itu habis tanpa kita sadari. Dan kalian harus mampu menghitung ulang semua kebutuhan dan catat semua kebutuhan kita. Jadi benar-benar kita sadar dan paham mana kebutuhan dan mana keinginan kita. Nah, ini dia sedikit ya kebutuhan versus keinginan. Jadi definisi kebutuhan itu memang hal-hal yang mendasar, penting untuk kelangsungan hidup. Jika tidak ada, tidak bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Kalau keinginan, jika tidak ada, tetap bisa menjalani hidup, bisa digantikan dengan barang yang lain. Jadi benar-benar itu dulu deh kita pahamkan mana kebutuhan, mana keinginan, karena memang kita sadar diri kalau gaji kita itu memang sangat kecil sekali. Nah, standarnya biasanya biaya hidup itu 50%, sedangkan menabung itu 30% dan keinginan itu kurang lebih 20%. Jadi untuk kita yang gaji kecil sebisa mungkin tekan biaya kebutuhan kita dan perbanyak menabung. Nah, salah satunya tadi dengan sayur ini ya. Kita sadar diri gaji kecil, kalau bisa makan tempe, makan sayur, kenapa harus makan ayam yang membuat kantong kita jebol? Ya sesekali boleh, tapi sebisa mungkin kita prinsipnya kalau bagi saya itu yang penting bisa makan, yang penting perut kenyang dulu. Karena ada anak dan istri yang menjadi tanggung jawab kita, harus kita sediakan tempat tinggal yang layak bagi mereka. Nah, karena memang gaji kita terbilang itu sangat minim, sebisa mungkin kita mengatur fokus di kebutuhan. Yang penting tadi kita sudah paham tentang kebutuhan kita. Kalau gaji kita 3 juta, minimal kita harus gimana caranya bisa hidup dengan gaji
seolah-olah gaji 2 juta, jadi kita masih mampu menabung. Nah, jadi saya itu sebisa mungkin menekan kebutuhan dapur saya ya. Jadi sebisa saya masak sendiri, saya memilih bahan-bahan yang murah, yang memang yang penting prinsip saya makannya sehat dan mengenyangkan. Itu dulu deh prinsip awalnya. Nah, jadi itu yang saya lakukan agar saya bisa menabung dan menabung terus sambil kedepannya belajar memulai usaha tambahan, mencari tambahan penghasilan. Jadi prinsip dasarnya bagi kita emang kita harus sadar diri gaji kita itu kecil dan kita punya kewajiban, punya impian gimana caranya mulai dari yang kecil kita berusaha memanfaatkan gaji kita yang kecil untuk tetap bisa menabung. Nah, yang penting prinsip dasarnya itu dulu. Kalau kita bisa makan tempe dan itu juga cukup hemat, kenapa harus kita makan di luar, memilih makanan yang enak, yang mahal? Kalau kita tidak bisa memampukan diri kita, pastilah kita tidak akan mampu menabung. Jadi memang tips sederhananya itu dulu, kita mampukan diri kita paksakan diri kita untuk menabung dengan kondisi yang memang gaji kita sangat kecil. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan gimana sih cara menabungnya? Nah, cara menabungnya itu ketika kalian sudah tahu kebutuhan kalian, begitu menerima gaji langsung deh kalian amankan tabungan kalian. Itu yang saya lakukan bertahun-tahun hingga cukup untuk membangun rumah. Nah, memang tidak langsung rumah itu jadi, tapi bertahap. Langkah kecil kalau kita istiqomah insya Allah bisa, karena memang janji Allah itu sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepada kamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, mengatur itu tanda kita bersyukur walaupun gaji kita kecil. Nah, itulah tadi salah satu tips sederhana dari pengalaman pribadi saya. Semoga kalian bisa melakukannya, dan kalau kalian bisa tetap istiqomah melakukannya, insya Allah akan ada perubahan-perubahan kecil di dalam kehidupan kalian yang insya Allah akan membawa perubahan-perubahan besar tentunya. Nah, semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.